Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan masih tentang safar dan sholat orang yang sedang safar di belakang orang yang mukim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sholat orang yang safar di belakang orang yang mukim. Orang yang safar sholat menjadi makmum bagi imam yang mukim. Yang tentunya imamnya di sini ya itu melakukan sholat yang berjumlah 4. Yang sedang kita bahas adalah ya terkait dengan imam yang dia mukim melakukan sholat yang dia berjumlah 4 rakaat yang disebut dengan sholatun rubaiyatun ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita sebutkan kasusnya dulu, kita ulangi ya. Kasusnya adalah seorang yang safar, dia menjadi makmum dalam salat berjamaah yang imamnya adalah orang yang mukim yang sedang melakukan salat yang berjumlah 4 seperti zuhur, asar atau isya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bagaimana ya kasus seperti ini? Tentunya ini butuh untuk diselesaikan. Mengapa? Karena seorang yang safar, dia sholatnya kan 4 rakaat itu menjadi 2. Karena qasar, yaitu memendekkan sholat yang berjumlah 4 menjadi 2, itu adalah keistimewaan, kekhususan bagi safar dan orang yang safar, demikian. Sementara imam itu mukim dan wajib baginya untuk melakukan ya sholat dengan berjumlah 4 apabila sholat zuhur, asar atau isya, demikian. Adapun sholat-sholat yang lain seperti maghrib atau subuh ini tidak jadi masalah. Karena apa? Karena ya orang yang mukim dengan orang yang safar sama sholatnya, jumlahnya juga
untuk maghrib 3, untuk subuh 2. Tapi berbeda ya kalau yang berjumlah 4. Orang yang mukim sholatnya wajib tetap 4. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Sementara orang yang safar ya disyariatkan dia melakukan qashar. Salat zuhur, asar dan isya itu 2 rakaat. Nah, sekarang bagaimana? Ya, tentunya karena ada perbedaan seperti ini, nah kita akan merinci masalah ini ya. Perlu diketahui kondisi seperti ini ya, itu tidak lepas dari 3 kondisi. Ya. Yang pertama, makmum yang dia seorang safar mendapati imamnya itu di rakaat ketiga atau di rakaat keempat. Imam yang sedang sholat zuhur, asar atau isya yang dia mukim ya, sudah sholat ya 2 rakaat, masuk rakaat ketiga dan keempat, maka orang yang safar dia masuk ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya boleh ya orang yang safar itu menjadi makmum bagi orang yang mukim, itu boleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana kondisi seperti ini apabila makmum yang safar itu mendapati imam sudah melakukan sholat 2 rakaat dan sudah masuk ke rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ketika imam ya, ketika makmum tersebut yang seorang yang safar masuk, dia menjadi makmum salat berjamaah, menjadi makmum bagi imam yang mukim, maka wajib baginya untuk mengikuti imam tersebut sampai selesai, dan nanti dia menyempurnakan salat itu menjadi 4 rakaat. Ya, menjadi 4 rakaat. Contoh, dia masuk di rakaat ketiga. Orang yang safar masuk ke rakaat ke salat berjamaah di rakaat yang ketiga. Imamnya mukim. Ya. Berarti orang yang safar tersebut nanti begitu imam salam, dia sudah mendapatkan 2 rakaat. Maka dia harus menambah 2 rakaat berikutnya. Nah, seperti itu. Untuk menyempurnakan. Ya. Dia ikuti dulu sampai selesai ya 2 rakaat. Atau katakanlah dia masuk di rakaat keempat. Imam naik ke rakaat keempat, ada makmum yang sedang safar, dia sudah berwudu, maka dia masuk. Ya. Itu rakaat terakhir. Dia dapatkan ya, berdiri, baca Al-Fatihah, seterusnya. Maka begitu imam salam, maka dia baru mendapatkan 1 rakaat. Maka dia wajib untuk menyempurnakan ya 3 rakaat berikutnya. Di belakang imam tentunya sendirian ya, karena imam sudah selesai bersama dengan jemaah yang lain. Nah, ini menurut jumhur ulama, berbeda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat harus nambah menjadi cuma 2 saja. Jadi kalau imamnya didapati itu di rakaat ketiga ya, dan begitu imam salam, si makmum yang safar tadi sudah dapatkan 2 rakaat. Imam salam, dia pun salam. Ini menurut Ibnu Hazm. Kalau makmum yang safar dia dapati cuma 1 rakaat, begitu imam salam dia dapati 1 rakaat karena dia mendapati di rakaat keempat. Maka menurut Ibnu Hazm rahimahullahu taala, maka cukup menambah 1 rakaat. Kenapa? Karena Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya ya salat qashar itu wajib dalam kondisi safar, wajib, bahkan azimah itu asalnya memang demikian, nggak boleh ditambah ya, bahkan bisa rusak salat tersebut kalau ditambah, begitu menurut beliau, sehingga beliau menganggap ya
qashar itu merupakan syaratnya bagi orang yang safar ketika sholat yang berjumlah 4 rakaat. Namun wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, Nah, tentunya pendapat jumhur ulama ini berdasarkan dalil. Berikut ini dalilnya, yaitu hadis Nabi SAW yang mengandung keumuman. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihinya. Demikian. Hadis ini hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ternyata ini yang difatwakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis Musa ibnu Salam al-Hudhali rahimahullahu taala, ia mengatakan, sa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imami? Aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana aku harus salat apabila aku berada di Mekah? Berarti safar di Mekah. Apabila aku tidak sholat bersama dengan imam, faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, raka'ataini, sholat 2 rakaat saja. Sunnatu Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Dalam lafaz yang lain disebutkan, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an fa idza raja'na ila rihalina shallaina rak'ataini. Qala tilka sunnatu Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain disebutkan, sesungguhnya kami apabila kami bersama kalian salatnya, kami salat 4 rakaat. Maka apabila kami kembali ke tempat kami, maka kami sholat 2 rakaat. Gitu maksudnya? Apakah begitu? Maksudnya ketika kembali ke tempat kami, itu tempat penginapan yang ada di Mekah, dalam kondisi masih safar, maka sholatnya cuma 2 rakaat. Ya. Apakah begitu? Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, tilka sunnatu Abil Qasim, itu adalah sunnah petunjuk Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau salat bersama dengan imam yang mukim, mau itu dapatnya di awal, mau dapatnya itu di pertengahan, mau dapatnya di akhir, tetap saja nanti sholatnya 4 rakaat. Nah, seperti itu, ya. Ini yang difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yuqimu bi Makkah 'ashran fayaqsuru as-salata illa an yashhada as-salata ma'an nasi fayusalli bi salatihim. Bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dahulu apabila beliau tinggal di Makkah selama 10 hari, maka beliau mengqashar salat kecuali apabila beliau turut serta salat bersama dengan orang-orang, maka beliau salat dengan salatnya mereka, yaitu salatnya sama. Ya. Kalau dia 4 rakaat, maka 4 rakaat. Demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kana idza shalla ma'al imami shalla arba'an wa idza shallaha wahdahu shalla rak'ataini. Dahulu beliau radhiyallahu anhu, apabila beliau itu salat bersama dengan imam yang mukim ketika itu, maka beliau salat 4 rakaat.
Dan apabila beliau sholat sendirian karena beliau safar, maka beliau sholat 2 rakaat demikian. Nah, seperti itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kondisi yang kedua setelah kondisi yang pertama tadi, yaitu mendapati imam kita sebutkan ya. Untuk kasus yang tadi yang kita sebutkan tadi didapati hanya 1 rakaat atau 2 rakaat tadi ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat, tadi kita sudah sebutkan, yaitu perbedaan pendapat ya jumhur ulama. Ya, jumhur ulama. Maka jumhur ulama tetap menyempurnakan ya 4. Ya, 4 rakaat. Ya, seperti itu. Jadi kalau didapatkan ya 1 rakaat atau 2 rakaat, maka jumhur ulama berpendapat sempurnakan. Berarti nambah 2 rakaat lagi atau menambah 3 rakaat lagi kalau dia baru dapat 1, demikian. Ini jumhur ulama dari ulama 4 mazhab dan yang lainnya. Ini pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan sekelompok dari ulama tabi'in. Dalilnya sama tadi. Ya. Bahkan ada hadis seperti ini. Ya, ada riwayat seperti ini. Yaitu hadis dari Abu Majlaz atau Mijlaz. Ya. Rahimahullah. Ia bertanya begini kepada Abdullah bin Umar. Qultu li ibni Umar radhiyallahu anhuma. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Al-musafiru yudriku rak'ataini min salatil qaumi. Yani al-muqimin. Atujzihi ar-rak'atani aw yusalli bi salatihim. Coba perhatikan ya. Aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Orang yang safar dia mendapati 2 rakaat dari sholatnya orang-orang ketika itu bersama dengan imam dan makmum yang ketika itu mereka mukim. Ya, jadi berarti dia masuk di rakaat ketiga. Dia sudah dapat 2 rakaat. Salam imam. Nah, ini bagaimana? Ya. Maka Abu Majlaz bertanya, "Atujzihi rak'atani?" Apakah 2 rakaat yang sudah didapatkannya itu, orang yang safar tadi itu dapat 2 rakaat itu cukup bagi dia? Au yusalli bi salatihim, atau dia salat dengan salat mereka, yaitu akan nambah lagi 2. Maksudnya salat dengan salat mereka karena mereka salatnya 4 rakaat dan ini baru 2 rakaat sehingga harus menambah 2 rakaat lagi, begitu. Qala fadhahika. Abdullah bin Umar tertawa ini Abdullah bin Umar. Kenapa kok tertawa? Seolah-olah begini, yang ditertawakan tuh begini. Sebabnya adalah ini orang safar, dia ikut imam yang mukim. Dia pingin dapat pahala jamaah tapi cukup 2 rakaat aja. Padahal imamnya salatnya 4 gitu loh. Ya. Maka Abdullah bin Umar menutup ya atau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan yusalli bi salatihim, ya, dia salat dengan salatnya mereka, yaitu menambah 2 rakaat lagi, demikian ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Baik ya. Adapun pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya cukup 2 rakaat. Imam salam. Nah, begitu. Ya. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm. Dan ini ada salaf sebelumnya, yaitu ini pendapat Ishaq bin Rahuya, Tawus, Sya'bi, Tamim Ibnu Hadlam, demikian. Yaitu murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, demikian. Kenapa? Karena safar dan dapat pas 2 rakaat. Nah, begitu. Jadi salam juga, demikian. Maka kita katakan kalaulah imamnya salam, dia salam, padahal dia baru dapat 2 rakaat, maka saya katakan sebenarnya sholatnya sah. Cuma terhitung sholat munfarid, yaitu sholat sendirian.
begitu. Terus ngapain tadi ikut jamaah gitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita katakan pendapat ini pendapat yang wallahu ta'ala alam lemah, ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari kalangan sahabat yang lainnya, ya. Nah, karena dia ngikuti imam, ya, berjamaah dengan imam yang mukim, maka dia wajib untuk, ya, sholat bersama dengan jamaah yang mukim, ya, maka wajib dia ngikutin imam. Nah, seperti itu, ya. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka diikuti, demikian, ya. Kalau ada yang komentar begini, loh, kalau dia niatnya qashar di belakang imam yang mukim kan boleh, dengan dasar bahwasanya bolehnya perbedaan niat antara imam dengan makmum, ya, dan tidak ada persyaratan harus kesamaan, ya, kesamaan dari niat antara imam dengan makmum. Apakah cukup yang seperti itu? Maka kita katakan iya cukup, sholatnya sah itu, sholatnya sah. Walaupun kita katakan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tapi saya condong wallahu ta'ala alam bahwasanya, ya, yang seperti ini dia mufaraqah, artinya dia sudah mufaraqah, yaitu melepaskan dirinya, memisahkan dirinya dari jamaah. Karena sesungguhnya tuntutannya adalah dia ikuti imam tersebut. Kalau imamnya sholat 4 rakaat, mestinya dia sholat 4 rakaat. Nah, seperti itu, ya, wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, ya, makmum yang safar mendapati imam dalam kondisi, ya, imamnya baru sholat dari awal, sholat dari awal nih, ya, sholat dari awal, atau baru lewat 1 rakaat, jadi tertinggal 1 rakaat, atau tidak tertinggal sama sekali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kasusnya bisa dipahami, kita ulangi. Kalau kasus pertama tadi adalah, ya, cuma dapat 1 rakaat atau dapat 2 rakaat sang makmumnya. Berarti ketika imamnya, ya, sholat dan makmum yang safar ini masuk, itu imamnya sudah sholat 2 rakaat, ya, dia dapat rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, sekarang kasusnya adalah, ya, dari awal didapatkan. Contohnya begitu adzan dia berhenti, kemudian dia wudhu, ternyata qomat, dari awal dia dapatkan sholat duhur nih, ya. Atau dia baru tertinggal 1 rakaat sehingga nanti dia menambah lagi, demikian. Nah, pertanyaannya, ya, gimana? Apakah dia begitu imamnya, ya, begitu imamnya masuk 2 rakaat, hendak naik ke rakaat ketiga, apakah sang makmum ini yang dia safar, dia duduk saja menanti sang imam sampai imamnya menyelesaikan 4 rakaat, ataukah dia langsung salam, ataukah dia ikuti? Nah, demikian. Maka ada perbedaan pendapat juga, pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama dengan Ibnu Hazm. Jumhur ulama mewajibkan untuk diikuti 4 rakaat itu, ya, wajib untuk bersolat 4 rakaat, ikutin, demikian. Nah, seperti itu, karena dia masuk menjadi makmum dalam sholat berjamaah yang imamnya adalah mukim yang wajib sholat 4 rakaat ketika itu, demikian, ya. Baik, hadisnya sudah sering kita sebutkan. Yang ini tentunya adalah hadis yang sahih, ya. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat, ya,
pendapat jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana makmum yang safar ini masuk ke dalam sholat sementara ya imamnya sudah sholat 4 rakaat dan sudah lewat ruku. Katakanlah dia baru i'tidal di rakaat keempat. Kok baru ya kita katakan? Sudah i'tidal di rakaat keempat. Itu imam yang mukim tadi. Atau sedang sujud di rakaat keempat. Atau duduk antara sujud. Atau sujud lagi. Pokoknya sudah lewat ruku di rakaat keempat ini. Berarti sang makmum yang mukim, yang safar ini, makmum yang safar ini, dia mendapati sholat tersebut ya nantinya adalah kurang dari 1 rakaat, sehingga dia harus menyempurnakan. Maksudnya dia harus melakukan sholat lagi. Pertanyaannya, masalahnya, ya, apakah dia harus sholat 2 rakaat karena dia mukim, karena dia safar, ataukah dia harus sholat 4 rakaat karena dia berjamaah? Demikian. Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat Hasan Al-Basri, pendapat Imam An-Nakhai, Az-Zuhri, Qatadah, Imam Malik rahimahumullah, mereka berpendapat dia qasar salat. Qasar salat, ikut jamaah tapi dia qasar salat, demikian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis man adraka minas salati raka'atan faqad adraka shalah. Siapa saja yang dapatkan 1 rakaat dari salat tersebut, maka dia telah mendapatkan salat. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim kalau tidak salah ya. Nah, ini ya karena dianggap dia tidak mendapatkan ya hukum salat berjamaah, maka dia salat cukup 2 rakaat saja. Demikian. Adapun ya jumhur ulama berpendapat bahwasanya dia tetap wajib salat 4 rakaat. Dan ini pendapat yang kuat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya wajib menyempurnakan sholat tetap 4 rakaat. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Saya condong ya pendapat jumhur ini. Nah, kalau si makmum yang mukim tadi dia pingin sholat 2 rakaat, tidak perlu bagi dia untuk ikuti sholat berjamaah, gitu. Nggak perlu dia masuk repot-repot untuk contohnya begitu takbir Allahu Akbar lantas posisi imam itu diikuti, demikian. Namun dia tidak ikuti setelah itu imamnya. Tidak diikuti maksudnya tidak diikuti tuntutan dari keimaman atau jamaah tersebut yang dia harus salat 4 rakaat, demikian. Jadi sebenarnya pendapat jumhur ulama yang kuat, kalau dia ikuti salat berjamaah sang makmum yang safar ini dengan imam yang mukim, dia dapati imamnya sudah sholat 4 rakaat di posisi i'tidal atau lewat dari ruku, pokoknya demikian. Kalau dia ikuti, maka mestinya dia diikat dengan ngikutin jamaah tersebut. Apa yang kurang dia penuhi, demikian. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi, begitu kata Nabi SAW. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, kalau imamnya salat 4 rakaat, ya ikuti 4 rakaat, begitu. Ini jumhur ulama berpendapat begitu, maka ini pendapat yang kuat. Nah, kalau dia ingin salat cuma 2 rakaat, karena apa? Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun, maka untuk apa dia ikut jamaah tersebut? Demikian, ya. Nah, seperti itu. Ya, sebaiknya dia salat sendirian.
Kalaupun dia ikut. Kemudian dia itu lantas ngikutin ke posisi imam. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, ya lantas dia katakanlah ya i'tidal ketika itu atau sujud ketika itu ngikutin. Nah, lantas dia kemudian begitu salamnya imam, ya dia lanjut sholat. Lalu dia sholat cuma 2 rakaat karena dia niat qashar. Maka kita katakan sesungguhnya dia ini sedang ya mufaraqah, dia memisahkan diri dari jamaah tersebut. Demikian ya. Makanya tadi pertanyaannya adalah untuk apa tadi dia ikut salat berjamaah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini bahasan untuk ya makmum yang safar mengikuti imam yang mukim. Ya, kita cukupkan dulu ya pembahasannya. Insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kebalikannya, ya, yaitu makmumnya mukim, imamnya yang safar. Ya, akan kita bahas Insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Taala kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan. Dari kawan yang hidupnya di lingkungan orang kafir, bagaimana cara mensucikan perkakas makanan yang kena daging babi? Karena ada yang berpendapat bahwa caranya sama dengan mensucikannya, kayak bangkai dan darah. Mereka yang muslim minta dalilnya atau hadisnya atau ayatnya. Karena di antara mereka ada yang menyebut asal hilang bau dan rasanya sudah bisa dipakai perkakasnya. Demikian. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus seperti ini sebenarnya pernah ya ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan
penggunaan atau pemakaian bejana-bejana milik orang kafir. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang ya pemakaian bejana orang kafir, maka Nabi SAW beliau bersabda, "Fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha." Apabila kalian mendapati ya bejana-bejana yang lain selain milik mereka, maka janganlah kalian makan ya dengan atau pada wadah atau bejana-bejana mereka itu. Wa illam tajidu fagsiluha summa kulu. Namun apabila kalian tidak mendapati yang lain, maka cucilah. Disebutkan di sini dengan bentuk mencuci, ya. Summa kulu, kemudian makanlah. Itu makan dari apa yang dimasak dengan wadah tersebut atau yang dihidangkan dengan wadah tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Nah, seperti itu. Tapi bukan ya pilihan pertama, dia hanya alternatif saja. Nah, seperti itu ya. Bukan pilihan utama, tapi dia hanya alternatif saja. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, jika perempuan hamil atau menyusui yang tidak bisa berpuasa, lebih baik qadha puasa atau bayar fidyah atau kedua-duanya Ustaz? Dan untuk zakat fitri anak yang masih dalam kandungan, apakah dihitung zakatnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita yang hamil atau menyusui anaknya yang tidak bisa berpuasa karena alasan kekhawatiran terhadap diri wanita tersebut yang lemah, lemas ya, atau mengkhawatirkan bayinya atau kandungannya ya. Kalau bayinya mungkin nanti dikhawatirkan rewel dikarenakan kekurangan ASI atau kurang gizi dan seterusnya ya. Yang jelas ada kekhawatiran dan sebabnya karena ketidakmampuan ya. Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Hanya saja kewajiban setelah itu para ulama berbeda pendapat. Ya.
beda pendapat. Setidaknya kalau nggak salah ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada kewajiban apapun sama dia. Ya, karena sudah digugurkan maka tidak ada kewajiban. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasannya kewajibannya adalah bayar qadha sekaligus fidyah, yaitu ganti puasa dan juga bayar fidyah. Ini sekaligus. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwasannya bayar qadha saja. Ya, jadi diqadha saja. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya untuk puasa yang ditinggalkan karena hamil maka ini qadha, kemudian qadha itu diganti. Ya. Kemudian kalau dia karena menyusui tidak berpuasa maka di sini ada qadha sekaligus bayar fidyah, demikian. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, ini pendapat yang terakhir, mengatakan cukup bayar fidyah saja, dan ini pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat mereka ini tidak ada satupun diketahui ada sahabat yang lain menyelisihinya. Sehingga pendapat ini yang saya pandang kuat, saya condong kepada pendapat ini bagi wanita yang hamil atau menyusui yang tidak mampu untuk berpuasa, maka kewajibannya setelah itu adalah hanya membayar fidyah saja berdasarkan fatwa dari dua sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, demikian ya. Dan tidak ada diketahui para sahabat yang menyelisih pendapat mereka ini, demikian. Adapun untuk zakat fitri bagi anak yang dalam kandungan, maka pendapat yang kuat adalah tidak ada kewajiban untuk membayar zakat janin masih dalam kandungan, demikian ya, walaupun sudah bernyawa. Kenapa? Karena kewajiban itu hanyalah untuk orang yang sudah terlahirkan, demikian, bukan janin, bukan bayi dalam kandungan, demikian ya. Dalil-dalil menunjukkan hal tersebut. Jadi tidak ada kewajiban untuk membayar zakat terhadap anak yang masih dalam kandungan atau janin ya. Ini pendapat yang kuat ya, karena dalil-dalil tidak ada menyatakan demikian ya. Dan hanya saja sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Jadi hukumnya adalah sunat saja, dianjurkan untuk mengeluarkan zakat, tapi tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Baik ya, nah demikian, semoga bisa dipahami. Wa anta fajazakallahu khaira. Ada pertanyaan, tadi saya habis dari tempat teman, mau balik ke kos. Ketika di jalan sudah azan, mau ke kos lewat masjid. Nah, aku langsung wudu, saya langsung wudu, ya. Terus ketika masuk masjid, saya lihat jam sholat 5 waktu, isyaknya jam 7.50. Terus jam saat itu jam
8:06 atau 7 menit. Terus saya berpikir orang-orang di sini sudah sholat semuanya, masih ramai di sini karena mau ada kegiatan tiap malam Sabtu. Jadi saya inisiatif sholat Isya duluan. Rupanya di rakaat ketiga langsung qomat ya di masjid itu. Saya bingung, lanjutkan sholat sampai selesai ya, sampai doa, terus buru-buru keluar masjid karena bingung, malu sekali. Ya, lalu bagaimana sholat saya tadi? Ya, baik ya, yang seperti ini. Bismillah, untuk orang seperti ini, ya, maka lanjutkan sholatnya untuk sholat fardu isya'nya. Tidak, ya, jangan dibatalkan. Kenapa? Karena sholat tersebut adalah sholat wajib. Ya, kalau dibatalkan itu adalah kalau dia sholat sunat. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila diiqamati sholat itu, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Nah, ketika itu sholat fardu, maka lanjutkan saja. Hanya saja berikutnya setelah salam nanti ikuti sholat berjamaah, yang itu terhitung sunat. Terhitung sunat, sebagaimana Nabi pernah bersabda kepada 2 orang yang tidak ikut sholat di masjid yang ketika itu ya sedang diberlakukan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, idza ataituma sholatal ya, idza ataituma ya masjidah jama'atin, apabila kalian datang ke masjid yang ada sholat berjamaah, fasalliya ya ma'ahum, maka sholatlah kalian bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun, karena sesungguhnya sholat itu sunat bagi kalian. Nah, seperti itu. Jadi ya, lanjutkan sholatnya sampai selesai ya. Begitu salam, ikuti lagi sholat itu. Sholat yang pertama itu menggugurkan yang wajib, kemudian sholat yang kedua bersama dengan jamaah itu terhitung sunat. Dan itu yang diperintahkan Nabi, dan itu tidak mengapa, dan memang bahkan dianjurkan. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, nah barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman semuanya. Yuk mari kita berdonasi, membangun ya, kita tolong menolong untuk bangun Masjid Al-Muwahhidin, merampungkan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Saat ini kita berada di bulan yang mulia. Di antara keutamaan dari bulan mulia ini adalah bulan ini disebut dengan bulan sedekah, di mana Nabi SAW teladan kita ya itu banyak bersedekah, bahkan kana ajwada bil khairi minar rihil mursalati. Beliau itu lebih dermawan melakukan kebaikan ketimbang angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Yuk mari ya kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga apa yang kita donasikan ini akan memberikan kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi. Untuk info lanjutan silahkan lihat di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.